Sedikit saya ceritakan tentang iClimb ya. Eh, jadi iClimb itu singkatan dari Indonesia Climate Modeling and Policy Hub. Eh, dan ini adalah semacam network atau kumpulan dari para modeler, peneliti, dan juga policy advocates dari beberapa institusi ya. Dan kita di sini ingin saling berbagi dan juga mengakumulasi pengetahuan ya terkait climate modeling dan apa implikasinya bagi kebijakan. Next. Ya, nah baru-baru ini kita uh, meluncurkan satu publikasi policy note atau catatan kebijakan yang merupakan kontribusi dari para apa namanya peneliti atau anggota iClimb. Dan kita berharap nanti teman-teman juga bisa mendownload dan membaca dan memberikan juga feedback kepada kita tentang policy note ini. Jadi kita ingin memberikan isu-isu yang krusial dari kebijakan climate di Indonesia selama ini dan gapnya apa dan rekomendasi kita apa. Ya, mungkin itu saja dari saya terkait iClimb. Sekali lagi terima kasih terutama kepada panelis kita, Ibu Kuki Sujahmun, Pak Agus Hari, Pak Yose Rizal Damuri, dan moderator kita, Ibu Marta Maulidia. Ya, saya berikan kepada moderator, Mbak Marta, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Alin. Selamat malam semua rekan-rekan, kolega, pemerhati dan penggiat isu perubahan iklim. Jadi malam mingguan kita hari ini ya, tadi kata Bu Alin, uh, udah bela-bela ini malam minggu yang mungkin biasanya diisi dengan acara lain. Malam ini kita sedikit serius tapi tetap santai ya, diisi diskusi update dari COP UNFCCC ke-29 yang dihadiri oleh ketiga rekan kami saat ini ya, pakar perubahan iklim Indonesia yang sudah cukup lama sekali menggeluti isu perubahan iklim ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum lahir, mungkin ini Mas Agus sama Mbak Kuki udah ke COP nih, tahun 90-an ya. Jadi udah tidak diragukan lagi kompetensinya. Nah, sebelum kita ke paparan, kita nggak ada paparan sih. Mungkin nanti saya akan bertanya beberapa isu spesifik terhadap terhadap para panelis kita malam ini. Saya perkenalkan secara singkat ya, mungkin Mbak Kuki Suyahmun. Ini mantan bos saya dulu di Pelangi tahun waktu saya baru lulus. Ini adalah seorang co-founder dan executive director dari Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID. Jadi delegasi Indonesia untuk UNFCCC sejak nggak tahu nih COP keberapa Mbak Kuki, tahun 90-an lah pokoknya ya, atau 2000-an. Nggak, terus kemudian beliau ini sempat bekerja di kantor utusan khusus Indonesia untuk perubahan iklim, Pak Rahmat Witular, kemudian juga menjabat selama beberapa tahun sebagai Direktur Eksekutif Pelangi. Yang kedua, sama mantan bos saya juga di Pelangi, ini Mas Agus Sari, uh, yang sudah mengikuti isu perubahan iklim dari awal banget ya, Mas Agus ya. Dari belum ada Kyoto Protokol, mungkin kan sebelum ada Kyoto Protokol, Mas Agus sudah ikut COP, nggak tahu tuh gimana caranya. Beliau adalah eksekutif director dari Landscape Indonesia, kemudian beliau punya banyak pengalaman yang ekstensif ya di dunia carbon market. Salah satunya ketika menjadi country director atau regional director ya dari Eco Securities, perusahaan carbon market terbesar di dunia saat itu. Kemudian juga pernah direktur eksekutif Pelangi. Yang ketiga, last but not least, ini Mas Yose Rizal Damuri, seorang ekonom uh, di bidang ekonomi internasional ya Mas Yose, Executive Director dari CSIS. Penelitian beliau berfokus pada perdagangan internasional, integrasi regional, dan globalisasi value chain. Nah, saya langsung aja ya mungkin ke yang Mbak Kuki nih, pertanyaan pertama. Jadi di setiap COP tuh pasti, saya udah lama nggak datang ke COP, kayaknya terakhir itu tahun 2003, jadi kayak udah 11 tahun nggak pernah ke COP, tapi setiap COP tuh pasti ada mixed feelings ya, antara kita optimis, pingin sesuatu terjadi, pingin ada kesepakatan, tapi kadang juga
frustrasi gitu kan. Nah, kebetulan COP29 kemarin nih cukup membawa angin segar lah bisa dibilang ya, karena ada beberapa kesepakatan yang berhasil dicapai. Salah satunya tentang climate finance. Mhm. Nah, sebelumnya kan kesepakatan climate finance ini pengen adanya tercapai tercapai pendanaan sekitar 100 setidaknya 100 miliar dolar per tahun sampai 2020 yang konon diklaim telah tercapai di tahun 2022 ya. Nah, Mhm. kemudian terjadilah kemarin kesepakatan triple finance. Jadi dari 100 loncat langsung triple, langsung 3 kali lipat menjadi 300 miliar dolar per tahun sampai 2035. Nah, pertanyaan untuk Mbak Kuki ini, apakah ini cukup realistis ya targetnya dan apa bakal terrealisasi nggak sih sampai 2035 akan tercapai targetnya? Begitu, Mbak Kuki. Oke, ya terima kasih Marta. Ini saya jarang soalnya manggilnya Marta jadi agak susah nih. Oke, Em, ya selamat malam semuanya. Mohon maaf ya saya nggak bisa nyalain kamera jadi nggak pada bisa lihat wajah saya. Soalnya kameranya mati emang jadi bukannya apa-apa. Nah, mungkin sebelum masuk ke atau menjawab pertanyaannya ya, eh, ini kan kita tuh selalu bilangnya COP gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di pertemuan yang akhir tahun itu sebenarnya kita ada 3 pertemuan gitu paralel. COP itu sebenarnya pertemuan para pihak untuk yang semua yang besarnya yang konvensinya gitu ya. Terus ada yang namanya CMP. Jadi kemarin itu COP 29. Terus juga dia merupakan CMP 19. CMP ini pertemuan para pihak dari Protokol Kyoto tadi disampaikan juga oleh Marta. Dan yang ketiga itu yang paralel juga adalah pertemuan para pihaknya Persetujuan Paris atau Paris Agreement. Itu CMA. Nah, kemarin di Baku itu CMA-nya CMA 6. Kenapa saya raise atau mulai dari sini gitu ya? Karena isu yang barusan ditanyakan mengenai pendanaan itu sebetulnya keputusannya itu adanya di CMA karena memang permintaan untuk ada pendanaan yang baru ini adanya memang di bawah persetujuan Paris gitu. Nah, kalau ditanya kemarin aja gitu yang 100 miliar dolar per tahun aja susah gitu ya dari 2000 berapa itu 2009 2010 baru tercapainya 2022 gitu ya. Apakah ini akan tercapai gitu? Sebetulnya ada juga perbedaan yang lain. Jadi yang pertama memang angkanya jadi kayaknya 3 kali lipat gitu ya. Tapi ada perbedaan yang lain dan satu mungkin yang perlu kita ingat juga di keputusannya itu ada kata-kata minimum. Minimum 300 miliar dolar per tahun gitu. Nah, kelihatannya emang jauh lebih besar, eh, tapi dia itu masih jauh dari yang sebetulnya kemarin itu hitung-hitungan yang disampaikan dan diusulkan sama negara berkembang, yaitu 1,3 triliun US dollar per tahun gitu. Nah, 300 ini akhirnya ya biasalah eh, pas negosiasinya lama gitu ya, akhirnya dapat 300. Kenapa 300 ini jadinya sebetulnya mungkin tidak seberat itu untuk negara maju karena yang harus bayar nih kan memang negara maju gitu ya. Kalau di Persetujuan Paris pendanaan itu yang harus take the lead itu negara maju, tapi di sini dia bisa dalam berbagai bentuk pendanaan. Jadi bukan hanya dana publik, tapi bisa dana swasta juga, bisa bentuknya bisa konsesi, bisa investasi, bisa pinjaman dan segala macam. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa sebetulnya kemarin itu belum titik terakhirnya gitu ya. Karena kan permintaannya negara berkembang itu 1,3 triliun sehingga memang eh, kemarin itu juga di dalam keputusannya itu dibentuk yang namanya Baku to Belem Roadmap to 1,3 trillion gitu. Jadi di situ harapannya nanti akan ada roadmap gimana sampai eventually 1,3 triliun per tahunnya itu bisa terwujud. Nah, selain itu sampai 2030, jadi mulai 2026, jadi implementasinya nih dari 2026 ya. 2026 sampai 2030 ini diharapkan di bawah
UNFCCC dan kawan dan turunannya ini ada beberapa mekanisme pendanaan gitu. Nah, jadi diharapkan berbagai mekanisme pendanaan yang ada ini nanti bisa mendapatkan dana karena kan ini judulnya mobilisasi ya. Jadi bisa mendapatkan dana 3 kali lipat dari yang selama ini berhasil mereka disburse gitu. Nah, itu yang 2030, terus nanti ada sampai 2035-nya. Nah, terus mungkin terakhir, poin yang terakhir yang terkait sama pendanaan iklim yang soal pendanaan yang baru ini adalah akan dilakukan apa ya, monitoring juga dan pengumpulan informasi soal implementasinya, karena ini nanti yang akan menjadi juga bagian dari global stocktake gitu. Global stocktake dan nanti di tahun 2030 yang juga merupakan CMA ke-12 kalau saya nggak salah, itu akan dilakukan review terhadap implementasi yang sudah ada dan nanti kan ini kan cuma sampai 2035 ya dan juga akan dibahas sesudah 2035 itu nanti seperti apa. Jadi kalau ditanya mungkin tercapai atau enggak, kalau saya melihatnya harusnya bisa tercapai karena dia tidak hanya dana publik. Jadi beda sama yang waktu 100 billion di awal. Mungkin itu. Oke, Mbak Kuki tadi sempat menyinggung soal global stock take ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Mbak Kuki, apa yang dimaksud dengan global stock take? Ya, mungkin Ayat kalau apa? global stocktake ini ada yang bocor ya. Oke. Kalau global stocktake ini kan sebetulnya dia ada di persetujuan Parisnya ya di dokumennya Paris Agreement itu ada pasalnya pasal 15 kalau saya nggak salah sorry pasal 14 dia bicara soal global stocktake itu sebenarnya upaya untuk secara global gitu ya melakukan stock taking sejauh mana sih upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan ini dalam artian komitmen gitu ya dari NDC yang ada itu seberapa jauh sih kita apakah kita ada di pathway untuk mencapai targetnya Paris atau kita keluar dari pathway itu gitu ya sebetulnya itu. Nah, kemarin itu waktu di Baku sebetulnya memang tidak ada decision khusus ya, memang tidak ditargetkan ada decision khusus karena global stocktake-nya itu berlangsung tahun lalu. Global stocktake pertama itu 2023 waktu di Dubai. Nah, di situ ada tuh keputusannya yang mengatakan perlunya kerjasama global ini terus ditingkatkan, mau itu dimitigasi, mau itu diadaptasi, maupun itu juga di apa namanya dukungan. Jadi kalau kita bicara pendanaan, teknologi sama capacity building itu kan masuknya kan dukungan terhadap aksi gitu ya. Nah itu juga apa namanya masuk ke dalam bagian dari global stocktake. Nah, tadinya diharapkan di kemarin di Baku itu bisa disepakati karena di situ ada beberapa di mitigasi ya. Misalnya ada yang dia istilahnya apa? Tripling eh energi sebentar ya, tripling renewable energy capacity dan doubling global average annual rate of energy efficiency sampai 2030. Terus ada yang phase out fosil, terus transitioning energy dan segala macam. Nah itu kemarin tuh nggak ada kesepakatan mau gimana sih memfollow up-nya gitu. Jadi itu kali ya. Thank you. Oh satu lagi, Global Stocktake yang kedua nanti 2028. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Kuki. Ini Sama. infonya. Tentu banyak pertanyaan, mungkin nanti disimpan dulu ya pertanyaannya untuk para eh, audiens yang udah nggak sabar. Kita ke Mas Agus hari nih tentang National Climate Commitments. Jadi permintaan untuk mengumpulkan komitmen iklim baru hingga Februari 2025 kan ya. Nah, apakah ambisi pada second NDC Indonesia ini, NDC ini Nationally Determined Contribution ya, mungkin nanti Mas Agus juga bisa jelasin sedikit konsepnya. Pada NDC Indonesia yang kedua ini sudah tepat atau belum? Itu dulu Mas Agus.
Terima kasih Marta. Selamat malam teman-teman semua. Mas Yose, Mbak Kuki, dan semua teman lainnya, Bu Alin. Eh, NDC ya. Jadi seluruh dunia itu kan sebetulnya diminta untuk membuat sebuah komitmen ya dari zaman dulu di UNFCCC itu ada sebuah target ya, ada sebuah objektif bahwa kita itu harus menstabilkan sistem iklim kita sehingga dia tidak membawa kerugian-kerugian gitu kan. Nah, itu diterjemahkan ke dalam beberapa protokol ya kan. Kemarin itu sempat ada Kyoto Protocol yang target itu diterjemahkan menjadi target emisi. Nah, kalau di yang paling baru Paris Agreement tahun 2015, target itu diterjemahkan menjadi target temperatur. Jadi seluruh dunia harus berusaha menjaga temperatur kita itu tidak boleh lebih dari jauh di bawah 2 derajat kenaikannya dari masa sebelum revolusi industri pertengahan abad 19 kemarin ya. Bahkan sebisanya nggak boleh lebih dari 1,5 derajat gitu. Walaupun setahun belakangan udah lebih dari 1,5 derajat katanya. Jadi udah telat deh gitu. Nah, dari target temperatur ini kemudian diterjemahkan menjadi target emisi, berapa berarti penurunan emisinya, dan penurunan emisi itu kemudian di apa ya, kayak semacam ditawarkan kepada negara-negara anggota PBB siapa yang akan berkomitmen untuk menurunkan berapa gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak ada paksaan. Itulah sebabnya kenapa disebutnya nationally determined. Jadi ditentukan secara nasional kontribusinya kepada pencapaian objektifnya Paris Agreement itu. Nah, Indonesia itu sudah memberikan apa komitmennya. Jadi sudah 1, 2, 3 kali kita mengusulkan komitmen kita. Yang pertama itu pada tahun 2016 itu kalau nggak salah 29% penurunan emisi dari sebuah hypothetical baseline gitu ya pada tahun 2030 dengan usaha sendiri. Kalau kita diberikan bantuan maka akan naik sampai 41%, gitu ya kan. Nah, pada usulan kita yang pertama ternyata 29%-nya bisa kita komit, tapi 41%-nya nggak kita komit sampai 41, sebetulnya sampai sekitar 38-an lebih gitu ya, hampir 39. Nah, itu kemudian diperbaiki di usulan kita kedua dan ketiga. Jadinya benar-benar 41 gitu ya, dari 29 sampai 41. Yang keduanya 29, 41. Nah, usul kita yang ketiga itu kita nyebutnya enhance. Jadi dia diperkuat lagi menjadi 32 sampai 43%. Jadi dari tadinya 29% dengan kekuatan sendiri naik jadi 32. Dari 41% dengan bantuan internasional menjadi 43. Nah, pertanyaannya nanti pada Februari bagaimana gitu. Janjinya Menteri Lingkungan baru adalah dia tidak akan melemahkan. Itu udah katanya udah pasti nggak akan lebih lemah daripada enhance komitmen kita gitu kan, enhance NDC kita. Jadi artinya dia akan lebih kuat. Satu, saya sendiri belum lihat belum lihat draftnya, tapi konon gitu ya, ada beberapa sektor yang masuk gitu kan, yang tadinya belum masuk. Yang pertama adalah sektor-sektor di marine misalnya ya, yang tadinya belum masuk tuh, itu dimasukkan. Peat diperkuat gitu kan, peatland gambut itu diperkuat gitu.
Itu beberapa hal. Dan kemudian konon katanya kita sedang mengeksplor kemungkinan untuk mendefinisikan penurunan emisi itu tidak lagi penurunan emisi relatif terhadap baseline, tapi kita coba inilah angkanya berapa gitu kan, itu berapa berapa persen dari base year gitu kan. Kayak gitu. Jadi nah itu permasalahannya sekarang sebetulnya adalah bahwa kalau kita kumpulkan semua NDC seluruh dunia dan kemudian kita asumsikan semua NDC itu dicapai dengan baik, kita tuh masih belum akan bisa mencapai apa namanya targetnya Paris Agreement yang 1,5 sampai 2 derajat itu. Kita masih akan tetap komit untuk meningkatkan temperatur sampai di atas 2, hampir 3, 2,7. Bahkan kemarin itu satu satu studi yang dipublikasikan baru-baru ini, tampaknya kita akan mencapai 3 derajat pada 40 tahun lebih awal. Yang tadinya nggak sampai 3 derajat pada tahun 2100, pada tahun 2060 itu sudah sampai kita naiknya 3 derajat, gitu ya. Jadi sebetulnya bercandaannya orang kan kita membutuhkan 4 Paris Agreement untuk mencapai Paris Agreement, gitu ya kan. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia sudah berada pada rel yang benar, em, gini, Indonesia itu sebetulnya sih kalau saya lihat pertanyaannya apakah harus dan yang kedua adalah apakah bisa, gitu ya. Apakah harus Indonesia itu harus jauh lebih ambisius lagi dari yang sekarang, gitu ya. Apakah bisa? Indonesia bisa memiliki ambisi yang lebih, terutama di sektor energi. Ya, sektor energi kita tuh masih amat sangat boros dan amat sangat karbon intensif. Dan dengan mengurangi intensity karbon kita, mengurangi dan lebih ambisi lagi untuk mengurangi PLTU batubara misalnya ya, early retirement dan sebagainya itu, kita bisa mencapai lebih tinggi lagi penurunan emisinya. Nah, pertanyaan ketiganya apakah mau? Nah, itu yang pertanyaan yang paling penting gitu. Mau nggak nih Indonesia? Mau nggak pemerintahnya? Mau nggak rakyatnya? Dan itu yang mesti ditanya sih sebetulnya. Itu kira-kira ya, saya mulai dengan itu, Marta. Baik, Ini baik. mohon maaf nih, kucing saya kepengen ikut ini webinar. Mau pansos dia ya. Terus nih, Mas Agus, ya 2060 udah 3 derajat, sementara kita net zero juga baru mau 2060, udah telat banget tuh ya sebenarnya. Betul, betul. Oke, kita untuk menghemat waktu, kita udah nggak sabar nih mau dengar Mas Yose. Marta itu tuh Marta kayak muted tuh. mute. Sorry, ya. Jadi saya juga digangguin kucing-kucing soalnya di sini. Nah, ini tentang loss and damage ya. Itu diskusi terakhir terkait loss and damage seperti apa, Mas Yose? Mungkin juga mohon dijelaskan background-nya gitu ya, loss and damage itu sebenarnya apa sih gitu. Terus diskusi terakhirnya tentang sampai mana? Terus kenapa sih kok nggak ada kesepakatan nih yang substansial tentang isu ini di pertemuan terakhir? Oke, terima kasih Marta. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Mas Agus, Mbak Kuki, teman-teman lama ini. Tapi saya mungkin mulai dengan disclaimer dulu. Saya itu nggak pernah ke COP. Jadi belum pernah ke COP. Memang ada teman-teman dari CSCS yang biasanya datang ke COP gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah datang. Jadi saya cuma menerima laporan dari teman-teman di CSCS. Biasanya mereka berbagi laporan berbagai hal-hal. Dan saya kebetulan mengikuti isu-isu di COP itu karena keterlibatan saya di G20. Jadi ini by accident sebenarnya. Apalagi G20 memang sangat menekankan mengenai isu climate, isu
iklim ini sejak mungkin 7-8 tahun yang lalu. Jadi karena keterlibatan saya di sana, saya juga harus mengikuti apa yang disepakati di COP. Dan satu hal yang menarik yang banyak di isu, kalau boleh saya juga ikut ngomong mengenai climate finance nih, yang dijelaskan oleh Mbak Kuki tadi, itu juga banyak dibicarakan di G20, termasuk juga di G20 Brazil kemarin ini, karena memang isu climate finance merupakan salah satu juga yang banyak diangkat di Brazil sana. Dan eh, sebenarnya satu hal yang selama ini juga menjadi pertanyaan ketika kita bicara tentang climate finance itu adalah kita belum melihat komitmen dari negara-negara berkembang, terutama negara-negara berkembang yang kaya, yang memang seharusnya sudah bisa untuk ikut serta di dalam penanganan atau mensupport climate action ini. Nah, di dalam COP kemarin ini pun juga saya dengar bahwa ada usaha-usaha untuk mengikut sertakan negara berkembang di dalam kesepakatan UNFCCC ini. Kenapa? Karena sebenarnya negara berkembang yang kaya itu juga sudah mulai mereka membantu climate action, ya, seperti Tiongkok misalkan sudah sangat aktif sekali membantu climate action. Begitu juga beberapa negara-negara yang lain seperti Brazil dan lain-lainnya. Cuma biasanya hanya pada tingkatan bilateral, bukan multilateral ataupun juga internasional seperti di bawah UNFCCC. Nah, ini yang diperlukan sebenarnya. Sebenarnya eh, hal hal tersebut juga dibicarakan di COP, tapi tidak mencapai tidak mencapai kesepakatan apa-apa nih. Nah, eh, di G20 Brazil yang berlangsung setelah COP 29 kemarin, malah sebenarnya ada semacam terobosan di mana ada kesepakatan antara negara-negara berkembang di G20 untuk ikut serta secara voluntary terhadap climate financing tersebut, apalagi terutama pada tingkatan global. Walaupun ada kata-kata sukarela di sana, voluntary, tapi ini merupakan satu kemajuan karena bahkan di COP sendiri pun negara berkembang enggan untuk melakukan itu. Itu saya pikir satu hal yang mungkin kita bisa sama-sama juga menyuarakan bahwa negara berkembang bukan lagi banyak negara berkembang, paling tidak ya, negara berkembang yang upper middle income yang hampir masuk ke high income tadi, yang bisa kemudian masuk juga untuk mensupport climate action di tingkatan global ini. Nah, ini terutama terkait dengan loss and damage tadi. Loss and damage itu sendiri sebenarnya adalah term dari yang diperkenalkan di UN Climate Negotiation untuk memperlihatkan konsekuensi negatif dari perubahan iklim yang berada eh, apa beyond what people can adapt to. Jadi yang memang benar-benar sudah sangat sulit untuk diadaptasi lagi, sudah sangat sulit untuk manusia itu berubah. Dan ini banyak sekali macam-macamnya, tapi kebanyakan yang akan terjadi itu adalah di low middle income countries, ataupun yang lebih parah lagi mungkin akan kita lihat di negara-negara atau di banyak negara yang termasuk dengan small islands. Oleh karena itu, mereka tuh kelihatannya sangat perlu sekali untuk dibantu negara-negara low middle income countries tadi, sehingga pada COP 28 kemarin itu disetujui untuk dibentuk semacam Loss and Damage Fund. Loss and Damage Fund ini memang diperlukan untuk membantu mensupport berbagai hal-hal yang memang sudah beyond beyond expectation lah, nggak bisa lagi ditangani, tidak bisa mitigasi, tidak bisa juga diadaptasi. Dan itu semua membutuhkan eh, dana yang besar. Diperkirakan dana yang dibutuhkan itu sekitar 500 triliun, 500 miliar US dollar, ya, di 500 miliar US dollar. Oleh karena itu fund ini diharapkan untuk membantu. Dan sekarang memang fund itu tersebut sudah ada, sudah
sudah ada, sudah mulai berjalan, tetapi belum benar-benar mencapai sesuatu yang diinginkan. Hanya ada sekarang ini 700 juta US dollar yang berhasil dikumpulkan sebagai pledge, sebagai komitmen oleh negara-negara negara-negara yang ingin membantu tadi. Dan semua adalah negara-negara maju. Negara-negara berkembang yang sudah cukup kaya pun seperti Tiongkok misalnya, itu tidak ada di sana. Dari 700 dolar ini, itu semuanya negara maju. Seperti misalnya Tiongkok tidak ada. Di negara-negara Asia Pasifik saja hanya Australia, Korea, dan Jepang. Tidak ada Singapura misalnya. Tidak ada Malaysia atau Indonesia seharusnya juga bisa ikut berkontribusi di sana. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu juga kita terus majukan dan tentunya kenapa loss and damage itu tidak bisa berjalan dengan baik juga karena pada saat ini sebenarnya dari 700 juta dolar yang sudah di pledge, sudah dikomitmenkan, hanya sekitar kurang, kalau nggak salah, kurang dari sekitar 10 juta dolar. Jadi bagaimana kita mau meningkatkan loss and damage fund tadi, kesepakatan untuk itu, kalau ternyata kemudian fund yang tersedia saja sekarang ini masih jauh dari harapan. Dan masih jauh sekali dari komitmennya itu sendiri. Dan ini mungkin yang memang loss and damage ini menjadi permasalahan penting karena berbagai isu-isu ya, baik itu dari tingkatan yang politis sifatnya ataupun juga yang sifatnya teknikal seperti bagaimana penyertaannya, bagaimana bentuknya dan apa saja penggunaan loss and damage fund ini yang kemudian perlu diperjelas lebih jauh lagi. Mungkin begitu, Mbak Marta. Baik. Terima kasih ini penjelasannya Mas Yose. Seru ya ternyata diskusi loss and damage ini banyak faktor ya. Mungkin pertanyaan kedua nih mengenai adaptasi. Nah, ini memang udah kayak dari zaman dulu tuh dikotomi mitigasi adaptasi tuh pasti selalu terjadi gitu ya. Nah, ini kenapa adaptasi ini juga dianggap progresnya cukup lambat gitu ya. Dan mungkin di COP terakhir ini juga dianggap tidak terlalu ada kesepakatan yang berarti. Ini mungkin bisa dijelasin, Mas. Ya, ya, tadinya memang adaptasi ini tadi Mas Agus menjelaskan mengenai NDC ya. NDC itu mungkin lebih banyak dianggap untuk usaha-usaha mitigasi dalam perubahan iklim. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang jarang disebutkan oleh berbagai pihak, yaitu NAP. NAP ini singkatan dari National National Adaptation Plan. Jadi bagaimana negara-negara itu harus beradaptasi dan apa yang mereka akan lakukan ketika mengadakan adaptasi tersebut. National Adaptation Plan ini dimulai sejak tahun 2010, diperkenalkan sejak tahun 2010 dan kemudian sudah keluar berbagai guidance-nya, sudah keluar juga berbagai usaha-usaha capacity building-nya. Bahkan pada tahun 2015, kalau nggak salah ya Mas Agus ya, mungkin ya, dan 2018 itu pernah dilakukan assessment mengenai sampai sejauh mana NAP dari negara-negara yang sudah ada tadi. Sayangnya memang negara-negara yang sudah memasukkan NAP-nya ini berbeda dengan NDC, di mana hampir seluruh negara itu sudah punya NDC yang disubmit. Di NAP ini hanya sekitar 59 atau 60 terakhir angkanya itu yang sudah memasukkannya. Walaupun kebanyakan juga sudah punya ya, termasuk Indonesia belum memasukkan, walaupun kita juga sudah punya semacam NAP tadi. Nah, tahun ini itu diharapkan sebenarnya ada usaha untuk melakukan assessment. Jadi ada mandat untuk dilakukan assessment mengenai NAP tadi. Tetapi sayangnya memang NAP ini sendiri sulit untuk diakses karena sekali lagi permasalahan yang sifatnya apa eh, politis sifatnya misalnya ataupun juga yang sifatnya teknikal. Kalau yang politis itu
misalnya sampai sejauh mana eh, NEP itu eh, ti- ti- eh, eh, harus di assess sampai kemudian kalau sudah assessment lalu apa tindakan-tindakannya untuk perbaikannya. Kan itu memberikan burden sebenarnya ya kepada berbagai pihak yang sudah melakukan assessment tadi, apalagi baru 60 yang memasukkannya, sehingga apakah memang semuanya harus melakukan assessment ataukah tidak. Lalu kemudian ada masalah teknis seperti lack of information. Ternyata ke pengambil itu tahun 2018 asesmennya tidak mudah dilakukan karena memang tidak terlalu banyak juga apa yang di yang tersedia untuk melakukan assessment tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan. Begitu juga mengenai coveragenya, yang namanya adaptasi itu begitu banyak sekali agenda-agendanya. Kita nggak bisa, apakah semuanya memang harus diassess dan lalu setelah itu bagaimana assessmentnya, keterlibatan dari pihak-pihak yang non-government misalkan ataupun juga stakeholder yang lainnya. Hal-hal seperti itu kelihatannya tidak berhasil dicapai sehingga tahun ini atau tahun 2025 mendatang assessment itu tidak bisa dilakukan, belum bisa dilakukan atau belum bisa disepakati untuk dilakukan. Decision untuk melakukan assessment itu belum ada. Dan inilah yang kelihatannya masih ditunda sampai ke COP di tahun mendatang. Mungkin gambarannya seperti itu ini pandangan dari orang yang mengobservasi dari jauh ya. Mungkin Bu Kuki yang langsung datang ke sana bisa menambahkan dari berbagai sisi yang lainnya. Ya. Baik, makasih Mas Yose. Ya itulah kerennya researcher Mas Yose nih ya. Dari jauh aja udah pengetahuannya udah banyak banget nih. Dan udah Kebetulan bisa aja. ngasih kita semua malam ini ya. Nah, oke, terima kasih sekali lagi Mas Yose dan panelis lain Mas Agus Mbak Kuki. Mungkin ya kita kan nanti ini ada 2 ronde ya. Kayaknya sebelum masuk ke ronde kedua, kayaknya enakan kita terima pertanyaan dulu ya dari para apa nih hadirin ya, para hadirin penyimak yang ada. Ini banyak yang jomblo atau gimana ya? Malam Minggu rame juga ya, ada 67 peserta nih kebetulan. Saya coba buka mungkin satu pertanyaan langsung dijawab gitu ya, enaknya ya. Jadi saya coba buka pertanyaan pertama. Tolong disebutkan nama, kemudian institusi dan mau ditujukan ke siapa. Silakan bisa langsung aja atau oke nih lihat ada Mikael Laba Bikololong. Silakan buka mic-nya ya. Langsung. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan, Bu Marta. Selamat malam, luar biasa sekali tadi saya menyimak tentang loss endemic ya dari Pak Yose tadi cukup luar biasa. Saya hanya mau di sini minta pandangan terkait beberapa case loss endemic yang memang kemarin saya sempat ikut ekonomi core di tim itu sempat dibahas juga dari beberapa LSM dan juga organisasi-organisasi lingkungan terkait isu lingkungan yang ada. Nah, di sini saya ada highlights beberapa. Salah satu contohnya itu Suaka Marga Satwa di daerah Rawasingkil, Aceh. Kemarin itu kalau nggak salah kasusnya itu sempat outputnya itu kalau nggak salah keluarnya itu film dokumenter 17 Surat Cinta, yang mana 17 surat itu dikirimkan kepada beberapa instansi pemerintahan. Salah satunya yang menangani terkait isu lingkungan itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagaimana penanganan terkait pembukaan lahan yang ada. Belum lagi kalau kita amati, selain di Rawasingkil, wilayah atau teritori dari Suaka Marga Satwa itu sudah dibabat beberapa itu menjadi kalau nggak salah itu kebun saya lupa kebun apa itu seperti di Kalimantan itu. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira dari pemerintah sendiri ini kan belum sempat ada responsif atau tanggapan terkait kasus ini. Dan mungkin kita sudah lihat beberapa caption yang memang berseliweran di sosial media, khususnya Instagram itu memang meng-highlight lokasi studi yang ada di Rawasingkil dan juga di Papua. Karena
boleh tolong langsung pertanyaannya aja kali ya. Minta pandangannya, saya minta Tanya ke siapa? pandangannya Bu, terkait Ya, kasus ke ini. siapa? Ke Mas Ini Pak Agus Yose, atau Mbak Kuki? Pak Yose. Oh, ke Pak Yose. Oke, silakan. Hanya itu saja menurut saya Baik, memberikan summary terkait siap. keywords-nya terkait dua studi kasus ini, karena menurut saya sih ini kan belum ada tanggapan dari pemerintah yang membuat kita masyarakat ini membuat suatu statement bahwa pemerintah itu tidak menanggapi hal ini. Kira-kira Oke, dari baik. Yose. Terima kasih, Mas Mikael. Silakan, Mas Yose. Ya, kalau loss and damage itu sendiri kan sebenarnya memang ada yang sifatnya ekonomi, ada juga yang non ekonomi, termasuk juga biodiversity. Ini yang tentunya berusaha dikurangi, tetapi itu juga harus uh, 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 saya bukan ahlinya untuk melihat satu persatu ya. Jadi mungkin Bu Kuki atau Mas Agus lebih paham mengenai ini. Tetapi yang jelas untuk pengenanganan loss and damage itu sendiri memang kita juga masih tentunya perlu dijabarkan dengan lebih baik lagi apa yang dimaksud atau yang masuk di dalam coverage dari loss and damage ini. Ada banyak versinya sekarang ini yang paling tidak yang masuk di dalam loss and damage fund coverage di UNFCCC tersebut. Nah, kalau apakah yang saya tidak terlalu familiar dengan kasus yang ada di Aceh dan Papua tadi, tapi mungkin memang lebih banyak terkait dengan biodiversity ataupun juga hal-hal yang lainnya. Eh, 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 Mungkin itu pandangan saya. Saya sekali lagi saya nggak bisa berkomentar terlalu jauh untuk kasus-kasus yang lebih spesifik tingkatannya. Baik, terima kasih, Mas Yose. Saya buka lagi, ini ada Mas Sugiharto Budiman ya. Silakan langsung aja ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Marta. Waduh, terbalik nih video saya. Tutup aja deh. Eh, eh, Pertanyaan saya buat Mas Agus. Kemarin itu kan salah satu yang disepakati adalah artikel. Oh ya, sebelumnya saya Sugiharto dari ecobis.asia. Kemarin itu salah satu yang disepakatin adalah artikel 6.4 terkait dengan karbon. Kerjasama di bawah UNFCCC. Nah, kalau menurut Mas Agus nih kira-kira dampaknya terkait dengan upaya global untuk penurunan emisi kita tercapainya NDC itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Indonesia sendiri kira-kira dampaknya seperti apa? Terus kemudian yang ketiga terkait dengan kemungkinan dampak terhadap perdagangan karbon gitu loh Mas Agus. Kira-kira untuk Indonesia eh, seperti apa dampaknya itu. Terus yang keempat, satu lagi mungkin banyak, mohon maaf. Eh, ini Pak Menteri LH itu kemarin sempat bilang untuk kemungkinan pengakuan eh, standar dan metodologi dari voluntary carbon market. Nah, ini kira-kira dampaknya ke pasar karbon kita seperti apa? Itu. Terima kasih, Mas Agus, Mbak Marta. Mas Sugiharto, terima kasih. Tapi nanti itu round kedua kayaknya kita akan membicarakan itu ya. Oke, Kenapa sorry. sih, Mas Agus? Silakan aja sekalian, Mas Agus. Mau sekalian aja, jadi langsung Iya, gitu carbon ya. market, artikel 64, boleh dibahas. Langsung masuk ke round 2 nih ya. Masuk ke round 2. Oke. Jadi salah satu dari dalam tanda kutip keberhasilannya Baku kemarin adalah bahwa artikel 6 sudah disepakati dan dengan demikian sudah bisa dilaksanakan gitu ya di seluruh dunia. Nah, artikel 6 itu ada dua yang penting yaitu 6.2 dan 6.4 gitu ya. 6.2 itu adalah perdagangan karbon lewat sebuah satuan yang namanya ITMO gitu ya, Internationally Transferable Mitigation Outcome. Dan kemudian yang di 6.4 itu namanya MCU gitu ya, mitigation MCU itu apa sih Kuki yang ingat itu? Nah ini ya. M-nya mitigation, U-nya unit, C-nya apa itu? Contribution.
Contribution, there you go. Nah, sebetulnya gini, dan itu sebetulnya bagus ya, karena itu akan membuka market dan banyak ekonom yang melihat bahwa market ini akan membuat apa namanya pencapaian NDC atau apa compliance terhadap penurunan emisi itu bisa lebih mudah dan lebih murah. Yang harus dicatat di sini adalah bahwa banyak orang bilang bahwa trading kan tidak menurunkan emisi. Ya memang bukan. Tugasnya bukan menurunkan emisi trading itu. Dia itu tugasnya adalah untuk membuat penurunan emisi menjadi lebih mudah dan lebih murah gitu. Tapi penurunan emisinya harus dikomit dulu gitu ya. Dan NDC penurunan emisi itu adanya di NDC bukan di perdagangannya. Itu yang pertama. Dan di dunia ini ada dua pasar. Yang pertama adalah pasar compliance. Pasar compliance itu sebetulnya sudah ada juga di banyak tempat lewat pasar domestik yang kemudian juga bisa dikaitkan dengan pasar domestik lainnya atau pasar internasional, misalnya UETS di Eropa, pasar di Cina, pasar di Korea, pasar di Amerika, di beberapa states di Amerika ya, RGGI misalnya itu juga bisa di-link ya dengan pasar internasional. Nah, pasar compliance yang paling besar ya adalah yang baru saja dibuat di bawah Paris Agreement. Nah, yang kedua adalah pasar voluntary, yaitu pasar yang tidak dibentuk berdasarkan kewajiban gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban baik internasional maupun nasional, nggak ada aturan untuk menurunkan emisi, tapi ada beberapa pihak, terutama dari sektor swasta, yang memang berinisiatif untuk menurunkan emisi secara voluntary, dan untuk penurunan emisi itu mereka bisa melakukannya melalui pembelian karbon kredit gitu. Jadi dia seolah-olah membayari kegiatan-kegiatan penurunan emisi di tempat lain gitu ya, dan dilakukan oleh orang lain, tapi mereka bisa klaim penurunan emisinya. Itu voluntary. Nah, dua pasar ini sangat berbeda. Dan sebetulnya juga ada memang kemungkinan untuk dikaitkan gitu ya. Misalnya Corsia itu sekarang sudah mulai mengaitkan. Corsia itu kan sebetulnya compliance market ya. Corsia itu adalah komitmen penurunan emisi untuk industri pesawat, industri penerbangan, dan dia diwajibkan untuk menurunkan emisi. Ada komitmennya seluruh industri penerbangan dunia untuk menurunkan emisi, dan mereka bisa membeli karbon kredit untuk mencapainya. Nah, pembelian karbon kredit untuk Corsia itu diperbolehkan melalui pasar voluntary, walaupun Corsia-nya itu sendiri adalah pasar compliance gitu. Jadi ada attempt ya, ada upaya untuk menggabungkan kedua pasar ini. Tapi sebetulnya pada prinsipnya itu adalah dua pasar yang berbeda. Nah, salah satu perbedaan utamanya adalah apa yang disebut dengan corresponding adjustment. Jadi kalau di pasar karbon internasional itu, kalau Indonesia menjual karbon kredit misalnya ke negara lain, maka Indonesia penurunan emisi sejumlah sejumlah sertifikat yang kita jual itu tidak lagi bisa kita hitung ke dalam NDC kita, karena dia akan dihitung dalam NDC-nya orang yang beli, negara yang beli gitu ya. Jadi itu adalah corresponding adjustment. Tidak semua karbon kredit yang dijual melalui pasar compliance akan diberlakukan corresponding adjustment. Tapi jadi boleh milih mau masuk corresponding adjustment apa enggak gitu, tuh boleh milih, dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak gitu ya. Nah, sementara kalau voluntary market nggak ada sama sekali corresponding adjustment. Itu nggak ada hubungannya sama NDC, nggak ada hubungannya sama pasar compliance. Mau jual beli sesukanya nggak akan tercatat di pencatatan
ininya pencatatan compliance-nya. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia ini sekarang sedang berharap sangat-sangat tinggi dengan kepemimpinan pemerintah baru. Karena sudah lama puasa ini permain pasar karbon, berapa tahun nggak boleh jualan, berapa tahun nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Surat cintanya dari kementerian belum dicabut itu bahwa kita belum boleh menjual karbon kredit keluar, baik walaupun itu adanya di pasar di pasar voluntary kan gitu kan. Nah, gelagatnya sih kayaknya pemerintah baru akan memperbaiki situasi itu. Jadi tadi statement dari Menteri Lingkungan dan Wakil Menteri Lingkungan, terutama yang sekarang lagi sibuk ngurus itu, Pak Dias Hendropiono, itu bilang bahwa mereka akan membuka sebesar-besarnya. Saya juga sempat ketemu Menteri Kehutanan yang juga punya pendapat yang sama. Mereka akan membuka sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Ada dua hal yang paling penting kalau untuk bisa membuka pasar ini. Yang pertama yang tadi sudah disebut oleh Mas Sugiarto ya, bahwa standar ini menjadi permasalahan karena standar internasional sebetulnya udah ada banyak dan kredibel, diakui seluruh dunia ya. Ada beberapa permasalahan kredibilitas tapi sudah bisa diperbaiki dan dibangun kembali kredibilitasnya. Nah, itu belum bisa diakui oleh Indonesia kan gitu. Jadi aturan-aturan Indonesia tidak bisa mengakui. Jadi kalau mau membuka pasar besar-besaran, ya standar-standar itu harus kita akui gitu kan, harus kita akui semuanya. Jangan cuma dibatasi pada standar Indonesia saja. Karena standar Indonesia belum ada dan bukan belum ada ya, belum terbangun dengan baik. Dan untuk membangun dengan baik butuh sekian tahun ya. Vera itu butuh lebih dari 15 tahun kan untuk membangunnya seperti apa yang mereka punya sekarang. Jadi nggak pendek waktunya dan kita nggak punya waktu sepanjang itu kan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah membuka akses pada pasar internasional sebesar-besarnya gitu. Jadi kita bisa jual beli. Nah pertanyaannya orang kalau misalnya kita jual beli di pasar compliance semaunya, kan resikonya ada nanti kita kelebihan jual gitu ya. Jualnya kebanyakan padahal kita membutuhkan penurunan emisi itu untuk memenuhi NDC kita. Kalau udah kejual gimana dong gitu memenuhi NDC-nya kita gitu ya. Saya sih gampang aja ya kita beli lagi gitu, apa susahnya sih gitu kan. Itu jadi sebetulnya nggak ini itu yang paling utama. Nah yang ketiga adalah dengan adanya pasar compliance di bawah Paris Agreement ini, artikel 6, 62, 64, kita harus bisa mengembangkan sistem registri nasional kita dengan baik dan menghubungkannya dengan sistem registri lain di seluruh dunia dan sistem registri pusatnya di bawah Paris Agreement. Karena semua pencatatan ini harus dilakukan dengan baik dan dengan teliti gitu ya. Karena itu yang akan menentukan siapa yang NDC-nya berubah, siapa yang komitmennya harus lebih tinggi dan sebagainya. Jadi itu PR kita kalau kita mau memonetisasi gitu ya, mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dari pasar karbon dunia yang tampaknya sekarang sudah mulai terbuka dengan accelerated, dengan sangat cepat. Terima kasih, Marta. Mudah-mudahan itu. Pertanyaan dikit aja sih, Mas Agus. Itu untuk registry tadi Mas Agus bilang perlu connect gitu ya, perlu link. Nah, jadi paling cepat tuh kira-kira kapan kita siap nih untuk menyambut pasar karbon yang udah dibuka dan disepakati ini, Mas Agus? Wah, pertanyaannya nggak bisa ke saya itu, Marta, ke teman-teman yang lagi ngurus SRN itu ya. Tapi saya kira sih dengan penekanan pada akselerasi, semoga awal tahun depan sih udah bisa kita perbaiki dan sudah bisa connect lah ya. Aduh, ini waktunya sebenarnya udah 20.30 ya, dan kita belum masuk lagi ke ronde kedua. Nah, ini
Gimana nih? Kayaknya seru nih dan banyak nih lumayan ada beberapa yang udah ngangkat tangan. Mending kita tunda atau sebentar ya. Nih Bu Alin, gimana? Kita mau nambah waktu berapa menit? Terusin aja mungkin. Terusin aja ya. Ya, Setengah jam lagi lah, pertanyaan setengah jam lagi. pertanyaan Gas bisa terus, di gas kolom terus. chat ya, supaya lebih efisien pertanyaannya di kolom chat. Oke, Jadi oke, nanti oke. bisa digabung pertanyaannya, dijawabnya gabung juga. Oke, lanjut ya. Kita mungkin satu pertanyaan sebelum kita ke ini kedua ya. Sebentar. Boleh nggak? Ini tadi saya lihat ada Mbak Santi ya. Mbak Santi ini mau nanya, boleh di chat aja dulu kali ya Mbak Santi. Sama tadi satu lagi kebetulan. Ya, boleh Mbak. Makasih. Ah, jadi kita sambil nunggu pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa masuk ke ronde kedua ya. Sebentar aja lagi, mungkin ya 10 menitan lagi kali ya. Kita perpanjang sedikit nih. Nah, ini tentang cooperative initiatives ya. Nah, ini bisa ke siapa aja, Mbak Kuki mungkin dari tadi belum sempat menjawab pertanyaan ya. Sebenarnya posisi Indonesia terkait beberapa kesepakatan multinasional itu apa aja sih yang penting kemarin nih, Mbak Kuki? Misalnya ada tentang methane from organic waste, energy storage, atau isu lain yang menurut Mbak Kuki ini lebih cukup penting ya buat kita, buat Indonesia untuk kita pantau. Silakan. Ya, thank you. Sebetulnya pertanyaannya susah nih. Soalnya itu yang ngikutin kan pasti dari sisi pemerintah ya. Tapi gini sih, kalau kalau ngelihat dari berbagai kemarin ada beberapa inisiatif baru gitu ya. Sebetulnya Indonesia punya banyak kesempatan sih kalau mau ikut gitu ya. Kayak ngomongin yang tadi yang energi, yang methane gitu ya. Kan peluangnya Indonesia besar di situ gitu. Jadi kembali lagi mungkin Indonesia ini juga perlu melihat potensinya Indonesia sendiri gitu. Ngomongin soal metan dari waste ini kan peluang kita besar. Tapi apakah kita juga siap? Karena pasti kan nanti harus punya data gitu ya. Salah satu isu terbesar kita selalu urusan data gitu. Jadi saya melihatnya mungkin kalau mau dipakai sebagai kesempatan untuk sekaligus gitu ya mendapatkan support dari internasional dari kesepakatan ini dan juga memperbaiki sistem kita di dalam gitu. Ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus gitu. Nah, kalau boleh Marta saya mau menambah dikit dari yang tadi Mas Agus sampaikan. Karena tadi kan Mas Agus menyampaikan kalau misalnya kita hanya jual beli aja sebetulnya akhirnya kita nggak menurunkan emisi secara global gitu ya Mas Agus. Menambahkan aja kalau di bawahnya artikel 6.4 itu ada yang namanya overall mitigation uh, in global emission OMGE gitu. Nah, OMGE ini besarnya itu adalah 2% dari penurunan emisi yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di bawah mekanismenya 6.4. Dan 2% ini harus diserahkan oleh proyek ke akunnya atmosfer yang nggak boleh dipakai sama siapa-siapa. Jadi ini perbedaannya dengan dulu waktu protokol Kyoto gitu ya. Di bawah Paris Agreement ini ada OMGE yang memastikan bahwa dari berbagai jual beli di bawah artikel 6.4 ini 2%-nya itu udah dipastikan sebagai penurunan emisi yang real karena nggak akan ada yang bisa pakai untuk offsetnya dia. Mungkin itu terus sama tadi Mas Agus juga bilang kan apa kalau urusan jual beli ini memang harus dikontrol gitu ya karena itu tadi walaupun Mas Agus juga udah sampaikan soal corresponding adjustment tapi sebenarnya corresponding adjustment ini akan ada yang men-trigger dan yang men-trigger itu adalah otorisasi yang kita juga kemarin sempat bermasalah gitu ya Mas Agus ya. Jadi otorisasi dari host country-nya. Jadi kalau misalnya ada project di Indonesia dia itu harus dapat otorisasi dari otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia yang intinya tuh menyatakan bahwa oh iya unit yang dihasilkan dari Project A di tahun X gitu ya mulai dari nomor 1 sampai 10 misalnya itu dikasih otorisasi untuk digunakan
oleh pembeli untuk membantu memenuhi NDC di negaranya gitu. Dan karena itu tadi terjadilah corresponding adjustment di mana dari Indonesia itu dikeluarkan gitu. Jadi Indonesia yang tidak bisa klaim itu sebagai NDC-nya. Mungkin nambahin itu aja. Oh, selain itu juga tetap ada dulu di bawah protokol Kyoto itu ada kewajiban untuk levy for adaptation gitu ya. Dulu 2%, nah sekarang di bawah 6,4 itu besarnya jadi 5%. Jadi dari proyek-proyek di bawah 6,4 itu akan ada potongan 7% dalam bentuk unit, yang 5% itu ditransfer ke adaptation fund, yang 2% itu ditransfer ke account atmosfer. Kalau untuk 6.2 tidak berupa kewajiban, tapi dihimbau untuk juga melakukan itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Mbak Kuki. Wah, makin seru ya, makin banyak detail yang yang kita pelajari ya malam ini ya. Nah, oke, kita udah dapat pertanyaan ini dari Mbak Santi ya. Boleh saya bacain aja ya. Dengan pencapaian target iklim global yang behind, yang ya belum tercapai ya. Apabila kita hendak melihat risiko ketahanan ekonomi Indonesia dari sisi spasial, oke, kira-kira checklist apa yang ada di urutan 5 urutan teratas. Oke, melalui climate finance. Waduh, siapa nih yang mau jawab ya? Boleh. Tadi Mbak Kuki baru ngomong. Silakan, apakah Mas Yose atau Mas Agus yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Santi di chat? Ya, punten Mbak Marta, kalau Iya, iya, boleh silakan. sedikit Iya, silakan. elaborate. Jadi Siap. misalnya seperti di Papua ya, di Papua ada permasalahan food insecurity meskipun di sana ada apa itu food estate. Nah, tapi kan sebenarnya secara localized itu juga ada beberapa apa peluang yang yang mungkin bisa didanai. Jadi istilahnya itu yang terbaru sekarang nature based solution investment gitu ya. Nah, itu misalnya salah satu contohnya itu adalah untuk addressing ketahanan pangan. Nah, tapi yang ingin ditanyakan itu kira-kira apa ya yang ketahanan pangan mungkin itu satu gitu, tapi selain itu juga kira-kira apa gitu selain ketahanan pangan. Mungkin itu Mbak Marta, makasih. Terima kasih Mbak Santi. Mas Agus? Ya, saya boleh mulai deh. Ketahanan pangan selalu akan menjadi nomor satu. Di UNFCCC pun sudah disebut gitu ya, bahwa ketahanan pangan itu adalah satu hal yang pertama kali harus dilindungi dari gempuran krisis iklim kita gitu. Karena krisis iklim ini kan akan mengubah apa namanya keteraturan iklim ya, meningkatkan temperatur, meningkatkan presipitasi, memperpanjang kemarau, memperpendek musim hujan walaupun intensitasnya justru bertambah gitu ya. Kita udah lihat sekarang di Sukabumi banjir udah berapa lama nih? Banjirnya luar biasa ya, berapa hari ini. Terus kemudian di Bogor kemarin juga gitu kan, di Jakarta Utara itu rob masih sampai malam ini gitu kan. Sementara di banyak tempat kebakaran, hal kayak gitu tuh akan membuat sistem pertanian kita yang akan harus selalu tergantung pada iklim akan terancam gitu ya. Tahun 2023 kemarin itu GDP-nya sumbangan GDP sektor pangan ke GDP nasional kita itu turunnya drastis jauh gitu ya. Jadi saya nggak pernah lihat itu grafiknya gitu naik turun tiba-tiba jebut gitu turun jauh banget gitu. Nah itu yang kemudian kan menginstigasi teman-teman di pemerintah untuk ya udah bikin bikin lumbung pangan ya, bikin food estate gitu. Saya sih salah satu yang sebetulnya nggak terlalu yakin food estate is the best way gitu ya untuk melindungi ketahanan pangan kita, karena yang bermasalah buat ketahanan pangan kita itu
dari ujung ke ujung gitu, bukan cuma produksi. Jadi kalau yang ditambah cuman produksinya, tapi supply chain-nya nggak diperbaiki, logistiknya nggak diperbaiki, ekonominya nggak diperbaiki, fiskalnya nggak diperbaiki, kebijakannya nggak diperbaiki, demand-nya nggak diperbaiki, nggak juga akan bisa terbangun gitu ya ininya apa food security-nya. Apalagi yang dilakukan adalah bikin food security food production itu tercentralize di tempat yang belum ada infrastrukturnya gitu ya gitu kan. Terus nanti dari situ dibawa ke Aceh gitu kan. Wah, nanti makanan kita jadi makanan termahal sedunia gitu kan itu. Nah, beberapa hal yang lain adalah itu yang saya barusan sebutkan gitu ya, bencana, bencana banjir, bencana kebakaran dan sebagainya. Tahun 2015 ya kita eh, hutan kita tuh terbakar 2,6 juta hektar dan itu seluruh dunia ribut ya. 2,6 juta hektar waktu itu salah satu kebakaran terbesar sedunia sepanjang sejarah, salah satunya lah gitu ya. Sementara 2 tahun yang lalu Kanada membakar 10 hampir 11 juta hektar gitu kan. Itu sudah yang terbesar sedunia sepanjang sejarah, udah nggak akan ada lagi yang bisa nyaingin gitu ya. Itu bencana itu akan menyebabkan banyak orang yang bermasalah. Ketahanan air ini luar biasa karena banyak, misalnya gini ya, ada 40 juta ya orang yang tergantung 400 juta orang yang tergantung kebutuhan airnya dari sungai yang mengalir dari eh, apa namanya es abadi di Himalaya, yang kalau musim hujan dia akan menjadi es, musim panas dia mengalir jadi sungai. Itu Himalaya itu sudah terancam sekarang ininya salju abadinya, es abadinya, dan dengan demikian suplai air ke 400 juta orang di kaki gunungnya itu akan berkurang banyak sekali. Bayangin aja gitu kalau orang tiba-tiba nggak bisa punya air gitu ya, nggak bisa bertani, nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa masak dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang saya kira harus memang mesti dilindungi gitu ya. Dan kenapa iklim ini menjadi penting adalah karena dia benar-benar masalah yang coverage-nya itu dampaknya itu ke seluruh aspek kehidupan kita gitu ya. Itu saya cuma nyebut 2-3 yang paling atas lah gitu ya. Tapi sebetulnya dari ujung ke ujung itu bermasalahnya. Yang pertanyaannya adalah terus gimana gitu solusinya. Solusi-solusi yang ditawarkan itu kan ke ini ya piecemeal ya. Eh, eh, 1, 2, 3, 4 gitu. Bahkan carbon market itu kan sebetulnya juga piecemeal kalau mau diakui. Yang harus dilakukan itu kan sebetulnya adalah sebuah restrukturisasi besar-besaran dari sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi dunia, sistem produksi dunia, sistem proses konsumsinya dunia gitu. Itu semua harus dibongkar habis besar-besaran, dibuat menjadi lebih lebih compatible terhadap alam, lebih compatible terhadap iklim, gitu. Ada satu teman saya yang pernah bilang bahwa kita itu hidup berdasarkan kebaikan alam. Kita nggak bisa lewat dan melewati kebaikan itu. Ada batasnya, ada hukum yang tidak bisa dilanggar di alam ini. Gitu kali ya, Marta. Makasih. Baik, makasih Mas Agus. Ini karena mengingat waktu yang udah lumayan molor ya. Saya boleh tambahin sedikit. Oh, boleh. Silakan Mas Yose. Ya, jadi karena pertanyaannya sebenarnya untuk climate finance ini ya. Jadi saya pikir climate finance ini bisa dimasukkan untuk berbagai hal-hal yang bersifatnya lebih adaptasi. Seperti yang Mas Agus tadi katakan, itu kebanyakan adalah adaptasi. Dan adaptasi ini memang seperti tadi saya juga sampaikan ketika kita bicara tentang National Adaptations Plan, itu masih kurang perhatian, masih kurang mendapatkan perhatian. Apalagi ketika bicara tentang climate finance.
kalau nggak salah angkanya itu ketika kita bicara climate finance, dan climate action hanya sekitar 7% sampai 9% climate finance itu yang ditujukan kepada yang sifatnya memang adaptasi gitu ya. Yang lainnya kebanyakan adalah mitigasi atau memang kombinasi antara keduanya. Jadi mungkin hal-hal yang sifatnya mengenai adaptasi ini bisa lebih difokuskan untuk mendapatkan perhatian serta juga mendapatkan kebantuan keuangan yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan ikut Baik, menjawab juga. baik. Makasih banyak Mas Yose insight-nya. Nah ini karena udah lumayan ngaret ya kita sekitar 16 menit. Mungkin saya akan nanya satu pertanyaan terakhir. Ini mohon maaf sebenarnya ada juga pertanyaan dari Mas Yuda nih, Direktur Eksekutif METI. Nanti digabung aja ya kalau mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Yuda, terutama yang kedua ya, bagaimana peran negara seperti Indonesia dalam menjaga momentum transisi ke teknologi bersih di tengah ketidakpastian geopolitik dan ketidakpuasan global. Nah, ini pertanyaan saya untuk semua panelis, pertanyaan terakhir sekaligus juga untuk menutup sesi kita malam ini ya, karena mungkin ada yang masih ada acara lain sebelum sesudah ini dan kita mungkin juga bisa diskusi habis ini ya, mungkin ada follow up discussion kali Bu Alin gimana? Kalau melihat banyak perhatian ya. Oke, saya tanya dari ke Mbak Kuki dulu, habis itu Mas Agus sama Mas Yose ya. Nah, melihat dinamika COP29 dan juga tadi meeting-meeting yang Kyoto Protocol maupun Paris Agreement ya, sebenarnya hasil dari COP ini tuh lebih banyak eh, peluangnya buat Indonesia atau sebenarnya lebih ke banyak kerjaan dan lebih tantangan sih. Jadi kita ngelihatnya tuh enaknya gimana ya ini banyak peluang positif atau sebenarnya ini masih banyak banget kerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, mungkin sekalian menjawab juga pertanyaannya Mas Yuda. Silakan Mbak Kuki, kemudian Mas Agus dan Mas Yasin. Oke. Kalau menurut saya kalau urusan kerjaan banyak pasti gitu ya. Tapi mesti dilihatnya sebagai peluang sebetulnya gitu. Kenapa? Karena sekarang itu dengan kemarin udah ada NCQG ya yang 300 itu ya. Terus ada pasar karbon gitu ya. Terus yang lain adaptasi, loss and damage dan segala macam. PR itu peluang buat kita, tapi PR kita tuh banyak termasuk kita tuh balik lagi urusan data gitu ya Marta ya. Bicara soal adaptasi tadi Mas Yose juga udah bilang adaptasi tuh kita juga kesulitan karena kan semua sistem apa ya pendanaannya di bawah UNFCCC ini basisnya itu proposal gitu. Kita itu selalu mati langkah pada saat proposal terus kita nggak dapet karena either proposalnya nggak siap atau datanya nggak ada gitu. Nah jadi kalau kita punya peluang tapi terus nggak bisa kita optimalkan gitu ya karena kita nggak punya data ya ya udah gitu kita nggak bisa juga terus marah-marah kalau negara lain yang even lebih kecil lebih miskin kapasitasnya lebih let's say lebih rendah dari kita bisa dapat gitu karena mungkin mereka justru serius untuk mempersiapkan itu. Kalau saya ngelihatnya sih ke sana. Jadi tantangan pasti itu internal gitu kita memperbaiki diri tapi peluang di luar sana itu gede gitu. Dan menurut saya itu bukan artinya beban untuk kita berkomitmen, relatif nggak ada komitmen baru gitu ya. Jadi yang perlu adalah memperkuat ke dalam ya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Mbak Kuki. Mas Agus. Masih mute. Oh iya, masih mute Mas Agus. Sama dia malah di mute dari tadinya. Sorry tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya nih hasil kemarin ini lebih ke lihatnya optimis atau pesimis jadi banyak Gini, yang pertama ya oke. Yang pertama yang 300 miliar aja deh. Jadi ini kayak cowok nggak mau komit sama ceweknya ya. Dia janji dulu nih, terus janjinya nggak tercapai, janji lagi, gitu. Berdasarkan pengalaman. Saya berjanji, terus kemudian ditanya, bagaimana Mas kalau
janjinya tidak bisa ditepati, ya janji lagi kan gitu. 100 miliarnya aja belum kemana-mana, janji lagi 300. 300-nya itu juga masih 10 tahun lagi 2035 gitu kan. Kalau saya sih terus terang kalau ngelihat yang kayak gitu-gitu kayak nggak serius ini sih gitu. Itu pun udah sampai 2 malam ya ininya terlambatnya ya, delaynya untuk keputusan itu. Yang dibutuhkan adalah yang diminta adalah 1,3 gitu ya per tahun, dan itu adalah hal yang sangat apa ya, sangat 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 wajar saya kira gitu ya permintaan itu, karena kan itu termasuk loss and damage. Itu kan ada 3 kan, ada loss and damage yang butuh dana, ada adaptasi yang butuh dana, dan ada mitigasi yang butuh dana. Ini sebetulnya juga kalau kita lihat bagaimana kita menstrukturkan isu iklim, bagaimana kita menstrukturkan kebijakan, bahkan bagaimana kita melakukan riset mengenai iklim, itu sangat apa ya, negara maju sentris gitu kalau menurut saya. Dia itu memajukan mitigasi sebelum adaptasi, dia memajukan energi sebelum forestry, kayak gitu-gitu dia. Gabungan mitigasi dan adaptasi yang banyak sekali bisa kita lihat di kegiatan-kegiatan yang bisa dengan mudah dilakukan di negara berkembang, itu kayak nggak masuk radar gitu. Forestry itu luar biasa loh ininya, dia bisa dia adalah aksi mitigasi, dia juga ada aksi adaptasi gitu kan, dan dia bisa melindungi banyak sekali orang yang tinggal di sekitar hutan dengan pendapatan baru, dengan kehidupan yang lebih aman dari ancaman-ancaman iklim gitu ya. Dan itu kayak luput gitu dari apa namanya, dari perhatian mereka-mereka yang sekarang sedang bernegosiasi gitu. Jadi sangat sangat negara maju sentris sih kalau menurut saya. Memang jangan-jangan memang mesti dibangun kembali nih gitu, ini apa namanya, suara dari negara berkembang di di tempat-tempat kayak COP gitu, supaya ini kita, suara kita, kepentingan kita, cara pandang kita itu juga bisa terwakili dengan jauh lebih baik. Gitu, Marta. Baik, wah menarik banget nih Mas Agus. South-South Cooperation juga yang lebih ditingkatkan gitu kali ya Mas Agus. Baik Mas Yose. Ya, kalau saya sih udah Mbak Kuki sama Mas Agus sudah banyak yang ngomong mengenai bagaimana optimismenya. Tentunya saya sama juga, ada banyak pesimisme gitu loh untuk keberhasilan berbagai isu-isu yang dibahas, agenda yang dibahas tadi, karena melihat bagaimana keberhasilan di ke belakang-belakangnya. Tetapi mungkin kita juga perlu melihat bagaimana kondisi geopolitik yang akan terjadi ke depannya, yang tentunya akan banyak mempengaruhi, apalagi mengingat pertama, di Amerika Serikat sendiri Presiden Trump kelihatannya sudah akan pasti sudah akan menjadi presiden lagi, dan biasanya dia nggak terlalu antusias lah dengan isu-isu climate, isu-isu penanganan perubahan iklim ini. Kemudian selain di Amerika Serikat, kita juga melihat bagaimana kenaikan tendensi dari sisi sayap kanan yang naik juga di berbagai belahan dunia lainnya. Nah, ini mungkin akan mempengaruhi dan juga termasuk juga di Eropa ya. Dan ini juga akan tentunya berpengaruh kepada bagaimana ke depannya aksi-aksi iklim ini dilanjutkan. Jadi kelihatannya seperti yang Mas Agus sampaikan, mungkin perlu ada alternatif-alternatif juga di selain dari UNFCCC ini. Walaupun tentunya bahwa kita juga harus melihat bahwa kelihatannya kalau misalnya banyak ditentang atau banyak yang tidak terlalu tidak terlalu mendukung, itu mungkin malah menjadi bagian yang menjadi dorongan lebih jauh ya untuk mencapai berbagai target-target tadi. Contohnya seperti misalnya, saya mau ngambil contoh aja di
kondisi setelah perang Ukraina di Eropa sana. Tadinya orang kita semua takut bahwa akan ada reversal kepada fossil fuel di negara-negara seperti Eropa dengan kembalinya batu bara. Tetapi ternyata selama 2 tahun, 3 tahun belakangan ini kita melihat bagaimana investasi di dalam renewable energy benar-benar sangat didorong sekali berlipat-lipat kali dibandingkan dengan sebelum perang itu terjadi. Karena sifat dari eh, apa energi resilience yang dibicarakan. Mudah-mudahan kejadiannya seperti itu. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa akan menjadi penentu ke depan-depannya apakah berbagai target-target tadi bisa tercapai atau tidak. Jadi ada ada apa namanya sentrifugal dan sentripetalnya nih kelihatannya. Mudah-mudahan salah satunya yang lebih positif yang akan mendorong berbagai aksi-aksi perubahan iklim ini bisa dilakukan. Ya. Baik, makasih banyak Mas Yose. Wah, keren nih. Kita tetap optimis ya dengan berbagai kendala yang ada gitu ya. Baik, terima kasih banyak terutama untuk para panelis kita, Mas Agus Sari, Mbak Kuki Suyahmun, Mas Yose Rizal Damuri, kemudian terima kasih juga Bu Alin dari LPM UI dan para partisipan yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmunya bertambah ya setelah webinar kali ini. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.